Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, Nak. Sebelum kita memulai pelajaran pagi ini, mari kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan membahas tematik G pada subtema 2, yaitu indahnya keberagaman budaya negeriku. Kali ini kita akan mempelajari pembelajaran 1 dan 2. Bisa dibuka bukunya halaman 38 ya, Nak. Baiklah, langsung kita mulai saja. Kali ini kita mulai dari pembelajaran 1. Jadi, Indonesia terkenal akan keunikan suku bangsanya. Setiap suku bangsa memiliki keunikan masing-masing. Ada suku bangsa yang menganut garis keturunan ibu atau matrilineal, misalnya suku Minang dari Sumatera Barat. Dan ada pula suku yang membuat larangan anggota masyarakatnya untuk naik kendaraan. Jadi mereka mengharuskan untuk berjalan kaki. Contohnya adalah suku Baduy. Nah, pada buku kalian di situ ada dua teks yang menceritakan tentang suku Kajang dan suku Baduy. Dalam teks tersebut dijelaskan bahwa kedua suku tersebut merupakan suku yang berpegang teguh pada ajaran leluhur dan mewariskannya secara turun-menurun. Jadi kedua suku ini antara suku Kajang dan suku Baduy, dua-duanya masih memegang teguh ajaran leluhurnya. Jadi diajarkan secara turun-menurun agar tidak punah. Nah, kedua suku ini sama-sama terbagi menjadi dua suku, yaitu suku luar dan suku dalam. Jadi ada Baduy luar dan Baduy dalam, begitu pula dengan Kajang luar dan Kajang dalam. Namun yang membedakan adalah kalau suku Kajang ini tidak ada perbedaan di antara dua suku. Jadi baik suku Kajang luar maupun suku Kajang dalam memiliki kesamaan kebiasaan dan tradisi. Contohnya adalah dua-duanya sama-sama memakai baju serba hitam. Nah, ini tuh hal yang berbeda dengan yang terjadi pada suku Baduy. Kedua sukunya memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda. Contohnya adalah suku Baduy luar itu menggunakan pakaian berwarna hitam, sedangkan suku Baduy dalam menggunakan pakaian berwarna putih. Namun kembali lagi anak, meskipun suku Baduy ini berbeda, mereka juga sama-sama tetap memegang nilai leluhur dan mewariskannya secara turun-menurun. Jadi gak apa-apa berbeda, yang penting mereka masih berpegang pada leluhurnya. Nah, kemudian sejak dahulu, baik suku Kajang maupun suku Baduy melarang penggunaan listrik dalam keseharian mereka. Gimana coba kalau misalkan kita hidup tanpa listrik? Susah ya pasti. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang listrik. Listrik terbagi menjadi dua muatan. Listrik mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif. Muatan positif merupakan benda yang bermuatan positif adalah benda yang kekurangan elektron, dan yang kedua adalah yang bermuatan negatif. Benda bermuatan negatif adalah benda yang kelebihan elektron. Jadi yang positif itu kekurangan elektron, kalau yang negatif itu kelebihan elektron. Nah, dua benda yang berbeda muatan dapat saling tarik-menarik ataupun dapat juga saling tolak-menolak. Tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda yang bermuatan listrik disebabkan oleh gaya listrik. Jadi, dua benda itu bisa tarik-menarik atau tolak-menolak karena adanya gaya listrik. Dua buah benda yang bermuatan listrik sejenis jika berdekatan akan tolak-menolak. Sedangkan dua buah benda yang bermuatan listrik berbeda, mereka akan saling tarik-menarik. Contohnya adalah penggaris listrik dan potongan kertas.
Kedua benda ini dapat saling tarik-menarik bila didekatkan. Kenapa? Karena adanya elektron yang dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan elektron? Elektron adalah partikel penyusun luar atom yang bermuatan negatif. Sedangkan proton merupakan partikel penyusun bagian luar atom yang bermuatan positif. Selanjutnya, listrik. Listrik dibagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis merupakan listrik yang diam dan tidak mengalir. Contohnya adalah menggosokkan balon ke rambut kita. Ketika kita menggosokkan balon ke rambut kita, terjadi perpindahan muatan listrik. Namun setelah muatan listrik pada kedua benda tersebut sama, gaya tarik-menarik pun hilang. Jadi itu hanya sekejap. Jadi gaya listriknya atau muatan listriknya itu tidak mengalir terus-menerus. Jadi ketika sudah sama, mereka akan terlepas sendiri. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang terus-menerus mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Listrik dinamis memerlukan konduktor listrik untuk menyalurkan alur listrik. Nah, konduktor biasanya terbuat dari logam seperti besi, tembaga, dan aluminium. Contoh dari listrik dinamis adalah sebuah HP yang berfungsi karena di dalam HP tersebut terdapat baterai yang mengalir elektron ke HP tersebut. Jadi HP tersebut bisa tetap digunakan sampai listrik di dalam baterai itu habis. Jadi kalau misalkan si baterainya habis kan kita udah nggak bisa gunain, berarti listrik di dalam baterai itu sudah habis. Nah, harus dialirin lagi dengan cara di-charge. Kemudian kita masuk ke pembelajaran 2. Tari daerah merupakan salah satu keragaman budaya Indonesia. Ada tarian yang menceritakan tentang kisah perjalanan suatu suku, penyambutan tamu dari luar daerah, dan berisikan pesan damai. Contohnya adalah tari tortor dari Sumatera Utara. Tari tortor ini ditampilkan dalam upacara penyambutan tamu. Nah, dalam setiap tarian daerah, setiap penari memiliki posisi gerak masing-masing. Posisi gerak tersebut akan membentuk suatu pola lantai. Jadi, pola lantai itu biasanya diperlukan dalam sebuah pagelaran seni tari. Kenapa? Karena pola lantai merupakan pola yang memadukan gerakan penari ke arah yang ditentukan. Nah, di sini halaman 46 itu ada teks yang menceritakan tentang formasi pola tarian daerah. Jadi, pola tarian biasanya diperlukan dalam suatu pagelaran seni untuk memadukan gerakan penari ke arah yang ditentukan. Contohnya adalah tari saman, merupakan tarian daerah yang menggunakan pola lantai lurus. Nah, contoh lain adalah tari kecak, merupakan tarian daerah yang menggunakan pola lantai lekung. Jadi, formasi pola lantai tarian daerah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pola lantai lurus. Nah, pola lantai lurus itu dibagi lagi menjadi 3. Ada yang pola lantai lurus horizontal atau bergerak menyamping ke kiri atau ke kanan. Selanjutnya ada pola lantai lurus vertikal, yaitu bergerak maju atau mundur. Dan ada pula pola lantai lurus diagonal, yaitu bergerak serong ke kiri atau ke kanan. Pola lantai lurus dapat divariasikan menjadi bentuk zigzag, segitiga, atau segi empat. Nah, selanjutnya ada juga pola lantai lekung. Pola lantai lekung ini dibagi menjadi 2, yaitu pola lantai setengah melingkar dan pola lantai melingkar penuh. Pada pola lantai lekung dapat divariasikan menjadi bentuk angka 8, spiral, lengkung
lengkung ke depan atau ke belakang. Nah, contoh dari pola lantai lurus tadi adalah tari saman, sedangkan pola lengkung contohnya adalah tari kecak. Selanjutnya, listrik memiliki ciri tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, hanya dapat diubah ke energi lain. Jadi kita tidak dapat menciptakan listrik ataupun memusnahkannya, tapi kita dapat mengubahnya menjadi energi lain. Contohnya adalah energi listrik yang diubah menjadi energi gerak. Contohnya adalah kipas angin. Dan yang kedua adalah energi listrik diubah menjadi energi panas. Contohnya adalah setrika. Yang ketiga adalah energi listrik diubah menjadi bunyi atau suara, energi bunyi atau energi suara, yaitu speaker. Yang keempat adalah energi listrik yang diubah menjadi cahaya. Contohnya adalah lampu. Jadi, energi listrik diubah ke energi-energi lain untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Jadi ada yang diubah ke energi gerak, panas, bunyi, ataupun cahaya. Nah, sepertinya untuk materi hari ini cukup sampai di sini ya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung di WA ke gurunya masing-masing. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.